Sesaat lagi Lebaran tiba. Maka tradisi mudik yang dimulai sejak zaman Majapahit membuat banyak keluarga besar di Indonesia berkumpul. Walau kita beragama Kristen, namun bisa ikuti momen silaturahmi di antara keluarga pada saat liburan panjang. Ada tradisi pulang mudik ke kampung halaman seperti yang ditulis Lukas dalam Kisah Para Rasul loh, tepatnya di Yerusalem. Ketika semua orang yang menganut agama Yahudi datang ke sana untuk merayakan hari Pentakosta atau hari raya ucapan syukur bangsa Israel atas panen gandum. Apa signifikansinya buat kita saat ini? Ada peristiwa maha besar yang berubah sejarah kekristenan. Tuhan memberikan karunia kepada murid-murid sehingga mereka yang hanya bisa satu macam bahasa bisa berbicara dalam berbagai bahasa berbeda yang dikenal pendengarnya. Wow, ini belum pernah ada dalam sejarah dunia. Di luar Alkitab kayaknya. Mari kita berpegang pada hikmatnya. Shalom semuanya. Kita hari ini sekali lagi akan mendengarkan sabda Tuhan ya anak-anakku. Melalui renungan BDKA diambil dari Nas Kisah Rasul 2 ayat 5-13. Orang banyak terkejut. Kita berdoa. Tuhan tolong kami untuk mendengarkan renungan BDKA ini untuk tetap mengalami firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sebagaimana kalian tahu anak-anakku bahwa janji Roh Kudus datang sudah diberitahukan oleh Tuhan Yesus beberapa hari sebelumnya. Ya, baik setelah Yesus bangkit maupun pada hari Yesus naik ke surga. Terangkat ke surga ya. Roh Kudus dijanjikan akan datang. Dan Roh Kudus itu betul-betul datang ya. Pada hari Pentakosta namanya. Pentakosta juga disebut sebagai hari lahirnya gereja, hari ulang tahunnya gereja, karena pada saat itu murid-murid menantikan turunnya Roh Kudus selama 10 hari setelah kenaikan Yesus, dan mereka menantikannya di satu tempat di mana dihadiri oleh berbagai macam orang dari berbagai tempat di muka bumi ini, anak-anak. Kalian tahu dari mana saja itu? Banyak sekali dari banyak tempat, ya. Mulai dari Parsia, ya, lalu dari Media, Elam, Mesopotamia, dari Yudea juga yang daerah sekitar Yerusalem ada yang datang, dari yang jauh Kapadokia, dari Pontus, Frigia, bahkan dari Asia. Jauh sekali ya, dari Asia datang. Lalu dari Pamfilia juga ada, Mesir, Libya, bahkan dari bangsa Roma hadir semua berkumpul di Yerusalem ya pada hari Pentakosta. Nah, waktu mereka berkumpul itu mereka merasakan satu hadirat Allah, ya. Tuhan hadir di sana. Mereka melihat tanda-tanda kehadiran Tuhan itu, kehadiran Roh Kudus itu. Tiba-tiba mereka mendengar bunyi angin yang sangat keras turun dari langit. Entah bagaimana bunyi angin itu ya, kita sulit menirukannya. Tapi bunyi angin itu menimbulkan benturan dari gedung yang ada. Mungkin ada jendela yang tergoyang. Dan banyak hal lagi yang terjadi ketika angin kuat melanda di daerah sekitar murid-murid berkumpul. Ya.
Lalu kemudian mereka sekonyong-konyong melihat ada seperti nyala api ya, yang disebut seperti lidah. Kalau kita melihat lidah kita, itu seperti itulah ya, bagaimana api itu menyala dan itu menghinggapi tempat mereka berkumpul waktu itu, anak-anak. Ya, bahkan kemudian mereka merasakan satu terjadi dalam diri mereka, di mana mereka dipenuhi Roh Kudus. Api Roh Kudus itu menghampiri mereka, menaungi mereka, dan mereka dihinggapi kuasa Roh Kudus. Mereka dipenuhi, dikuasai ya, dikuasai namanya ya, oleh Roh Kudus. Sehingga kemudian mereka bisa melakukan perbuatan ajaib. Mereka bisa mengeluarkan ucapan-ucapan, bahasa-bahasa yang sebelumnya mereka tidak pelajari. Ya, murid-murid itu adalah orang Israel, orang Yahudi. Mereka hanya menguasai bahasa Ibrani. Tapi kemudian mereka bisa berbahasa Libya, bahasa Mesopotamia, bahasa Asia, dan orang-orang yang datang dari daerah-daerah yang Bapak sebutkan tadi mendengar bahasa mereka. Mereka kaget. Orang Israel berbahasa Ibrani tiba-tiba bisa berbahasa Mesir, berbahasa Libya, berbahasa Asia, dan berbahasa Roma, dan bahasa-bahasa lainnya. Itu karena apa? Itu karena kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus membuka mulut murid-murid untuk bisa mengucapkan bahasa yang mereka tidak pelajari, dan bisa membuka telinga dan pikiran para pendengar dari berbagai negara untuk bisa memahami ucapan yang diberitahukan ke dalam bahasanya mereka. Jadi mereka bukannya mendengar bahasa yang aneh, bahasa yang baru ya, yang disebut dengan bahasa roh. Bahasa roh tidak. Tetapi mereka mendengar satu bahasa yang sama dengan yang mereka keluarkan di negara mereka masing-masing. Inilah mujizat yang terjadi. Ketika Tuhan hadir, anak-anakku, ketika Tuhan memimpin hidup seseorang, murid-murid dipimpin hidupnya, sehingga mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga mereka hanya berkata-kata, kata-kata yang baik, kata-kata yang memuji Tuhan, kata-kata yang menguatkan hati. Ya, sehingga orang-orang yang datang yang tadinya tidak percaya menjadi percaya. Nanti kalian akan lihat bagaimana terjadi pertobatan yang besar di antara orang-orang yang hadir itu. Ya, ada 3.000 orang yang kemudian mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus dan memberikan dirinya untuk kemudian dibaptis. Karena Roh Kudus datang mengubah mereka. Itu seperti kekuatan yang maha besar, seperti dinamit yang Bapak pernah ya ceritakan kepada kalian. Masih ingat cerita yang Bapak sampaikan tentang kekuatan dinamit yang bisa menghancurkan rumah, gedung, dan dinamit itu turun dalam bentuk kuasa Roh Kudus pada hari Pentakosta yang menghancurkan perbedaan bahasa, perbedaan suku bangsa ya. Semuanya dihancurkan dan semuanya mau percaya kepada satu berita, yaitu apa? Yaitu Yesus yang sudah mati dan yang sudah bangkit ya. Itulah kuasa Roh Kudus. Kita bersyukur hari ini kita mendengar berita tentang Roh Kudus hadir, yakni
hari Pentakosta terjadi. Kiranya kita juga dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, hidup kita juga dipimpin, dikontrol ya. Dari kalian masih anak-anak, kalian serahkan hidup kalian dikuasai ya. Jangan dikuasai oleh handphonemu, mainan gamesmu ya, jangan. Itu nggak ada artinya anak-anak ya. Jangan dikuasai oleh kejahatan-kejahatan ya. Karena kamu bertemu dengan teman-teman yang membawa kamu untuk melakukan kejahatan. Kamu dikuasai oleh hawa nafsu, keserakahan. Jangan. Serahkan dirimu untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami sudah mendengar berita hari Pentakosta, di mana murid-murid akhirnya berbahasa roh, bahasa yang dimengerti oleh bangsa seluruh dunia. Pada waktu hari Pentakosta hadir, Engkau mengubah mereka. Terima kasih Tuhan. Ubah juga kami yang mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk hidup dalam firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Aku kagum mengamati kehebohan di Yerusalem yang dihadiri ribuan orang penganut agama Yahudi untuk merayakan hari raya Pentakosta. Mereka mengakui bahwa murid-murid sanggup bicara dengan jelas dan mudah dimengerti dalam bahasa setiap orang yang sedang berkumpul. Padahal mereka tidak sedang mabuk. Menurut kamu, apa yang dibicarakan? Tentang Kristus dan penebusan dosa olehnya, serta anugerah Injil. Herannya lagi, murid-murid itu bukan golongan terpelajar, bahkan dianggap sebagai orang hina. Tapi kok bisa berkhotbah dengan lantang dan pendengarnya mengerti? Boleh dikatakan mereka tidak menguasai bahasa lain loh, kecuali bahasa ibu mereka. Itu yang disebut bahasa roh. Setahu aku, bahasa roh itu aneh-aneh dan berulang-ulang, tidak dimengerti orang. Itu jelas ajaran sesat. Kuasa Roh Kudus sifatnya membangun dan selalu berlawanan dengan kuasa dosa. Benar juga ya, kalau manusia mau melawan Allah, maka yang bahasa mereka dikacaukan seperti di Menara Babel. Namun ketika Roh Kudus turun, maka bahasa yang diucapkan justru bisa dimengerti pendengarnya dengan jelas. Kalau aku memahami bahasa roh ini, berkembang melalui terjemahan Alkitab kepada ribuan bahasa di dunia ini. Kita mesti belajar baik-baik agar dapat menerjemahkan Alkitab sampai seluruh dunia mengerti Alkitab, firman Allah yang hidup. Dan besok lanjut baca Kisah Rasul 2 ayat 14-21. Setuju, semangat!